Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran Al-Quran Hadis Synthesis 10 karangannya. Sebelum kita mulai, silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa komentar atau like-nya. Dan selanjutnya, perkenalkan, nama saya Selamat Suhin, alamat Kembong, posisi karangannya. Untuk nomor HP ada di dalam video, silakan bisa dilihat. Dan bagi yang ingin berteman di media sosial bisa lihat IG saya atau Instagram dan Facebook alamat saya Mas Tuyuhid. Oke, perkenalan kita selesai. Saya lanjutkan dengan mulai dengan tahap pertama, yaitu Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidupku. Ada indikator yang akan kita capai, yaitu yang pertama mendefinisikan pengertian Al-Quran, menjelaskan pengertian hadis, menyebutkan fungsi Al-Quran, menyebutkan fungsi hadis, menganalisa fungsi Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, menyimpulkan kebutuhan hadis sebagai pedoman hidup, mendeskripsikan secara efektif memfungsikan Al-Quran dalam kehidupan sehari, dan mempresentasikan ciri perilaku hidup yang sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Oke, yang pertama kita langsung saja, yaitu Al-Quran, pengertian Al-Quran. Menurut cendekiawan Muslim Quraisy Shihab, kata Al-Quran berasal dari kata kerja qara'a yaqra'u Qur'anan, yang berarti membaca atau bacaan, dan kata dasarnya adalah Quran yang berarti bacaan. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang menjadi mukjizat yang diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan kepada kita secara mutawatir atau secara mutawatir dan bahasanya dinilai sebagai ibadah. Adapun fungsi nama-nama lain dari Al-Quran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran dengan berbagai macam sebutan. Di dalam Al-Quran banyak kita temukan sebutan itu, diantaranya adalah Al-Kitab atau Kitab Allah yang dapat kita temukan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 2 yang berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya, nama-nama lain dari Al-Quran itu yaitu yang pertama Alkitab, yang tadi sudah saya sebutkan, yang kedua Al-Furqan, yang ketiga Dzikru, yang keempat Asy-Syifa, dan yang kelima Al-Huda, yang keenam Al-Hukum, yang ketujuh Al-Qaul, yang kedelapan Al-Himah, yang kesembilan Al-Basyar, dan yang kesepuluh Al-Mau'idhah dan terakhir Al-Balagh. Itu nama-nama lain Al-Quran. Selanjutnya fungsi Al-Quran. Al-Quran punya fungsi karena Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Maka dalam Islam fungsi Al-Quran adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Yang kedua sebagai konfirmasi dan informasi terhadap apa-apa yang tidak dapat diketahui oleh Allah. Yang ketiga tunjuk hidup manusia ke jalan yang lurus dalam berbagai hal. Dan yang keempat sebagai pengontrol dan pengurasi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yang termuat dalam kitab Injil, Zabur, dan Taurat. Sedangkan fungsi Al-Quran bagi kehidupan manusia yaitu dapat diketahui dari nama-nama lain Al-Quran itu sendiri, karena setiap nama Al-Quran yang ditemukan dalam Al-Quran memiliki arti yang menunjukkan fungsi dari Al-Quran tersebut. Misalnya Al-Huda yang berarti petunjuk, Al-Furqan yang berarti pemuda, Asy-Syifa yang berarti penyembuh, dan lain-lain. Itulah pengertian dan fungsi Al-Quran yang pada pertemuan kali ini kita bahas. Dan sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, ada tugas individu kalian, yaitu mencari nama-nama Al-Quran yang termuat dalam kitab Al-Quran minimal 10 dan masukkan ke dalam tabel yang ada seperti gambar. Jika sudah selesai, bisa kirimkan tugas kalian ke WA saya atau bisa juga ke WA grup. Itu jika ada yang kurang paham, silahkan bisa ditanyakan lewat WA grup atau bisa juga komentar di dalam video ini. Sekian pertemuan kali ini, sampai jumpa minggu depan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.